Jadi jin ketika masuk ke dalam tubuh manusia itu bisa didakwai, teman, dengar apa yang kita omongkan itu, dengar teman-teman. Makanya terapi saya itu, ya masuk jin, jika kalian berada dalam tubuh saya, dengar, ayo keluar teman-teman. Kalau ada gangguan sihir, dengar dia teman. Karena apa? Ketika jin sudah masuk ke dalam tubuh manusia itu sudah terkena hukum alam kita. Ya barokah selalu kan enggak? Sudah terkena hukum alam kita teman-teman. Jadi dengar, kita didakwahi suruh keluar juga keluar. Karena apa teman-teman? Karena jin itu tidak sekuat yang kita bayangkan. Jin itu ibaratnya seperti lalat, tembus saja kabur. Makanya teman-teman yang mempunyai gangguan-gangguan non medis, jangan sekali-kali menganggap jin itu kuat teman-teman. Jin itu nggak ada apa-apanya kalau kita bersumbernya dengan Al-Quran. Siapa sih jin itu teman? Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya budaya syaitan itu lemah teman-teman. Jadi yang menjadikan jin kuat itu ketika kita jadi sekutunya, mempercayai bahwa jin itu kuat, sihir santet itu kuat, ya kuat betulan. Jadi kalau ada sihir santet teman-teman mengenai tubuh seseorang terus berobat ke sana kemarin nggak sembuh-sembuh. Nah, jadi dibaca Al-Quran nggak sembuh-sembuh. Bukan Al-Qurannya yang lemah teman-teman. Nah, kenapa orang terkena sihir santet dibaca Al-Quran nggak keluar-keluar jinnya? Bukan berarti Al-Qurannya lemah. Sedangkan bacanya Al-Quran. Orang terkena sihir santet gangguan jin dibaca Al-Quran gak keluar-keluar. Kenapa gak bisa keluar? Jadi sekali lagi bukan Al-Qur'annya yang lemah teman. Yang menjadikan Al-Qur'an ini lemah itu di hadapan jin itu ketika orang yang membacanya teman-teman, ataupun orang yang diobatinya. Ada dua ya. Bisa jadi orang yang membacanya itu masih jauh dengan Al-Qur'an ya. Kenapa sihir santet itu kuat? Karena orang tersebut masih jauh dari Al-Qur'an teman-teman. Hatinya masih menyimpan dendam, emosi, amarah. Itu yang menyebabkan orang berobat ke sana kemari nggak sembuh-sembuh, uang habis, sembuh tidak, kayak gitu. Jadi kalau ada sihir santet kuat, bukan Al-Qur'annya yang lemah teman-teman, kitanya sendiri yang masih jauh dari Al-Qur'an. Kata Al-Qur'annya suruh ke kanan, kita ke kiri. Iya, masih mencampur adukan antara hak dengan batil teman-teman. Kitanya masih terjerumus serana kesyirikan, kitanya tidak yakin. Jadi dengan doa kita itu yang menyebabkan jin sihir seolah-olah kuat, padahal ya jin sihir santet itu seperti lalat. Jika gangguan jin itu seperti lalat teman-teman. Makanya yaitu kalau orang yang nggak paham dengan terapi saya nggak masuk akal. Ya masuk jin, jika kalian berada dalam kebesaran keluar kalian. Nggak masuk akal kok jin kok dijak ngomong. Jangan-jangan dia pelaku kesirikan nih, nggak paham. Ukhrus yang ada itu sebenarnya itu Nabi sudah mempraktekkan teman-teman. Ketika mengusap dadanya Utsman, nepuk dadanya Utsman itu Nabi pakai metode seperti itu, ukhrus yang ada. Kalau bahasa kitanya, keluar musuh-musuh Allah, keluar wahai musuh-musuh Allah. Kalau bahasa Al-Qur'annya itu ukhrus yang ada. Kalau orang nggak paham, kok jin kok disuruh keluar, ya masuk jin, jika kalian berada dalam keluar musuh-musuh Allah. Jangan-jangan dia berbuat syirik nih. Enggak teman-teman. Jadi terapi saya insya Allah nggak ada unsur kesyirikan meskipun terapinya kayak gitu. Karena apa? Karena Nabi juga sudah mempraktekkan. Cuma bedanya karena ini pengobatannya singkat, jadi terapinya juga singkat teman-teman. Beda dengan orang yang di WA. Kalau di WA orang berobat di WA satu terapinya full dalam ayat Al-Quran, bahkan 1 jam, setengah jam full teman-teman. Silakan yang mau terapi jarak jauh, yang ingin cek ini bersihin orgasmenya ya silakan. Yang sering mimpi-mimpi buruk, yang susah tidur malam hari, sering dibangun, sering kaget, silakan teman. Barangkali ada keluhan-keluhan medis, silakan yang mau terapi jarak jauh. Yang mau konsultasi silakan bebas ya teman-teman. Jadi terapi satu itu teman-teman. Ini karena ini ranahnya ruqyah.